Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Lisa Haliza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian bab landasan teori. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian landasan teori. Jadi, landasan teori itu merupakan bagian dari penelitian yang memuat teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan pekerjaan penelitian. Landasan teori juga sering disebut kerangka teori. Arti lain dari landasan teori merupakan seperangkat definisi, konsep, proposi yang telah disusun rapi dan sistematika mengenai berbagai variabel di dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat di dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, dengan adanya landasan teori dan terciptanya landasan tersebut dengan baik, maka penelitian akan menjadi salah satu hal yang penting karena landasan teorinya jelas, sistematis, dan baik yang kemudian jadi dasar atas penelitian tersebut. Selain itu, landasan teori juga sering dianggap jadi bagian paling penting dari sebuah penelitian yang memuat tentang berbagai teori dan berbagai hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan pekerjaan, yaitu penelitian. Sehingga secara umum, landasan teori yang memiliki kerangka tersebut berisi mengenai beberapa konsep lengkap dengan definisi dan berbagai referensi yang akan digunakan sebagai literatur atau rujukan ilmiah yang relevan dengan teori yang digunakan untuk menyelesaikan studi atau penelitian tersebut. Oke, next ke pembahasan yang kedua, yaitu konsep dan fungsi landasan teori. Jadi, secara umum itu kerangka landasan teori terdiri dari beberapa konsep beserta dengan definisi dan juga referensi yang akan digunakan untuk literatur ilmiah yang sangat relevan, teori yang digunakan untuk studi atau penelitian. Kerangka landasan teori terdiri dari konsep serta definisi dan referensi untuk literatur ilmiah yang relevan, teori yang digunakan untuk studi atau penelitian. Kerangka teoritis harus menunjukkan pemahaman tentang teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian dan berhubungan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas yang sedang dipertimbangkan. Adapun kerangka landasan teori memperkuat penelitian dengan cara sebagai berikut. Yang pertamanya, pernyataan eksplisit asumsi teoritis. Yang kedua, kerangka teoritis menghubungkan peneliti dengan pengetahuan yang ada. Yang ketiga, mengartikulasikan asumsi teoritis dari studi penelitian yang memaksa peneliti untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana. Yang keempat, memiliki teori membantu peneliti mengidentifikasi batasan generalisasi tersebut. Adapun fungsi landasan teori dalam sebuah penelitian ialah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun dan juga meringkas pengetahuan di bidang tertentu. Yang kedua, peristiwa yang terjadi diberikan keterangan sementara. Dan yang terakhir, sebagai pengembangan pengetahuan baru dalam tulisan. Oke, next kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu macam-macam landasan teori. Jadi seperti halnya yang terdapat di PowerPoint, landasan teori itu memiliki 3 macam. Yang pertama, teori dalam kuantitatif. Yang kedua, teori dalam penelitian kualitatif. Dan yang ketiga, teori dalam penelitian metode campuran. Masuk yang pertama, yaitu teori dalam penelitian kuantitatif. Artinya, peneliti harus memahami dulu variabel dan jenis penelitian kuantitatif, yakni variabel yang menyelidiki mengenai fakta pada suatu karakter individu. Jenis-jenis variabelnya yang digunakan ialah variabel bebas atau independen, variabel terikat atau dependen, variabel intervening atau mediating, variabel moderating, variabel control, dan variabel confounding. Lalu yang kedua,
teori dalam penelitian kualitatif. Teori kualitatif ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, di antaranya yang pertama, dalam penelitian kualitatif, landasan teori yang digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap tertentu yang dilengkapi dengan variabel, konstruk, dan hipotesis penelitian. Yang kedua, peneliti sering menggunakan perspektif teoritis sebagai panduan untuk meneliti gender, kelas, ras, dan lainnya. Yang ketiga, teori yang digunakan sebagai akhir penelitian sehingga penerapannya induktif berdasarkan data, kemudian ke tema umum dan menuju teori tertentu. Dan yang keempat, beberapa penilaian kualitatif tidak menggunakan teori yang terlalu eksplisit. Dan yang ketiga, ada teori dalam penelitian metode campuran. Dalam hal ini dapat diterapkan secara deduktif seperti pengujian atau verifikasi teori kuantitatif atau secara induktif seperti pemunculan teori atau pola kuantitatif dan lainnya. Tujuannya untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif menggunakan metode yang berbeda. Oke, masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu cara menuliskan landasan teori. Dalam menuliskan landasan teori, terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, terdapat nama dari penemu teori. Yang kedua, menuliskan tahun dan tempat pertama kali. Yang ketiga, berikan uraian ilmiah teori. Dan yang keempat, hubungkan teori-teori yang ada dengan upaya penelitian guna mencapai tujuan atau target penelitian. Selain keempat hal tersebut, dalam menyusun sebuah landasan teori, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti. Beberapa di antaranya, yang pertama, dalam penyusunan sebuah landasan teori, sebaiknya seorang peneliti memakai panduan yang berhubungan dengan berbagai permasalahan yang sedang diteliti dan juga panduan yang berisikan hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, penulisan antar bab dan subbab yang lainnya harus tetap saling terhubung dengan jelas serta harus memperhatikan aturan-aturan dari penulisan pustaka. Dan yang ketiga, untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan benar, studi pustaka harus memenuhi prinsip keterbaharuan dan juga berhubungan dengan masalah penelitian. Oke, masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu hal penting dalam membuat landasan teori. Jadi hal penting dalam membuat landasan teori itu sangat harus diperhatikan, karena hal ini dalam pembuatan teorinya selain relevan dengan penelitian yang dilakukan, juga karena teori ini menjadi acuan yang akan membawa keberhasilan penelitian. Oleh sebab itu, inilah beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam landasan teori. Yang pertama, isi landasan teori. Isi di dalam teori itu tersebut dianggap penting karena berisi mengenai apa saja isi masalah di dalam teori tersebut. Mengingat di dalam teori yang akan dipakai adalah sebagai dasar ilmiah, sehingga isi dari landasan teori juga harus tertata secara sistematis dan juga terencana. Terkait dengan isi yang terdapat di dalam teori tersebut, setidaknya harus ada beberapa poin yang dimuat di dalamnya sebagai berikut. Yang pertama, kerangka teori variabel atau subvariabel pertama. Yang kedua, kerangka teori variabel atau subvariabel kedua. Yang ketiga, kerangka teori variabel atau subvariabel ketiga, kajian terdahulu, dan kerangka berpikir. Dengan adanya poin yang sudah disebutkan di atas, maka pembuatan landasan teori tersebut sudah mengacu pada berbagai aturan-aturan yang menjadi syarat bahwa sebuah teori aman dan valid, sehingga tak perlu diragukan lagi kebenaran dan fakta yang tersaji di dalamnya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.